Di saat di luaran sana banyak yang mengatakan budidaya lele itu tidak ada hasilnya dan merugi terus, saya malah memutuskan untuk budidaya lele, khususnya di sektor pembesaran atau konsumsi. Dengan adanya info yang menyatakan budidaya lele itu tidak menguntungkan, maka secara tidak langsung saya merasa tertantang untuk membuktikan hal tersebut. Setelah bertanya dan menggali informasi dari beberapa petani lele dan melihat video perikanan, terutama yang membahas tentang perlelean, maka saya bisa menarik kesimpulan sederhana bahwa ada beberapa hal yang harus disiapkan. Hal-hal yang harus disiapkan agar bisa berbudidaya lele dengan baik antara lain, 1. Persiapan kolam, 2. Fermentasi air, 3. Pemilihan benih, 4. Populasi ikan, 5. Pemberian pakan dan perawatan, dan yang keenam adalah pelaksanaan panen. Mari kita kupas satu persatu. Diawali dari persiapan kolam. Sebelum dilakukan fermentasi air, maka kolam harus dibersihkan lebih dulu. Untuk kolam yang sudah digunakan budidaya, maka kolam kita bersihkan dari kotoran atau sisa budidaya sebelumnya. Kita bisa lakukan pembersihan dinding dan dasar kolam dengan cara disikat sambil dibilas dengan air. Apabila dirasa sudah bersih maka bisa dilakukan pengeringan selama 1 atau 2 hari sebelum kolam diisi air untuk fermentasi. Sedangkan untuk kolam yang baru dibangun, baik kolam beton maupun kolam terpal, bisa dilakukan perendaman selama 2 atau 3 hari. Isi kolam dengan air, dan beri gedebok pisang. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bau semen dari kolam beton yang baru dibangun, dan juga bisa menghilangkan bau terpal yang baru dipasang. Gosok dinding kolam dengan gedebok pisang, dan biarkan kolam terisi air selama 3 hari. Setelah 3 hari, air bisa dibuang sambil dilakukan pembilasan pada dinding kolam. Setelah proses persiapan atau pembersihan kolam selesai, maka lakukan pengeringan kolam selama 1-2 hari. 2 hari setelah pengeringan kolam, kita bisa lakukan tahap selanjutnya, yaitu proses pengisian dan fermentasi air kolam. Dalam budidaya lele kita juga harus melakukan perawatan air. Salah satu perawatan air yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan fermentasi air. Tujuan dari fermentasi air adalah untuk mendapatkan kondisi air yang sesuai dengan kebutuhan dalam budidaya lele. Air kolam bisa difermentasi dengan kohe atau kotoran hewan. Kohe yang biasa dipakai dalam fermentasi air adalah kohe kambing. Caranya masukkan kohe ke karung. Ikat yang kuat, dan masukkan karung berisi kohe ke dalam kolam yang sudah berisi air. Diamkan kohe dan air kolam selama 5-7 hari. Ada juga petani lele yang melakukan fermentasi air dengan probiotik. Caranya, campur air kolam dengan probiotik perikanan dan diamkan selama 5-7 hari. Apabila di dalam kolam sudah muncul jentik-jentik, maka air kolam siap dan aman untuk ditebar bibit lele. Masuk ke tahap ketiga, yaitu pemilihan bibit lele. Bibit lele juga merupakan salah satu hal penting dalam budidaya lele. Untuk teman-teman pemula, dan untuk menghindari kematian bibit pada masa awal budidaya, maka pilihlah bibit lele ukuran besar, atau ukuran 6 ke atas. Karena dengan ukuran 6 atau 7, bibit lele relatif lebih kuat terhadap serangan penyakit di awal budidaya. Kalau bisa, belilah bibit lele langsung dari petani atau pemijah bibit lele. Apabila kita membeli bibit lele langsung ke pemijah, maka kita bisa melihat secara langsung kondisi bibit lele tersebut. Dan apabila kita beli dari pengepul atau pedagang bibit, pilihlah pedagang yang amanah. Kondisi bibit sangat menentukan dalam keberhasilan budidaya lele. Belilah bibit ukuran 6 ke atas, pastikan kondisi bibit dalam keadaan sehat, dan pastikan pula jumlah yang kita beli sesuai. Misalkan kita beli 1000 ekor, ya pastikan dapatnya 1000 ekor. Biasanya per 1000 ada tambahan 50 ekor. Tahapan keempat dalam budidaya lele adalah jumlah populasi ikan dalam satu kolam. Untuk teman-teman pemula, alangkah baiknya untuk tidak tergiur,
atau mencoba untuk tebar padat. Sambil belajar dan mempelajari perlakuan terhadap kondisi ikan, lebih baik teman-teman tebar ideal saja, yaitu dengan tebar 200-250 ekor per meter kubik. Dengan tebaran ideal tersebut, kita bisa lebih mudah untuk melihat pertumbuhan dan kondisi ikan. Langkah selanjutnya adalah cara pemberian pakan dan perawatan ikan. Untuk pemberian pakan, ada beberapa cara yang dilakukan para petani lele. Ada petani yang memberi pakan 2 kali sehari, ada juga yang memberi pakan 3 kali dalam 1 hari. Berapa jumlah atau bobot pakan yang harus diberikan dalam 1 hari? Pemberian pakan ini, masing-masing petani juga mempunyai kebiasaan yang berbeda. Ada yang memberikan pakan sebesar 3-5% dari bobot biomasa ikan. Ada juga petani yang memberikan pakan sampai ikan kenyang. Cara untuk mengetahui ikan sudah kenyang atau belum, adalah dengan memperhatikan respon ikan saat pakan diberikan. Apabila respon ikan sudah menurun maka pemberian pakan dikurangi sedikit demi sedikit, dan pemberian pakan dihentikan saat ikan sudah tidak terlalu merespon pakan yang kita berikan. Teman-teman silahkan memilih cara mana yang dianggap bagus dan mudah dilakukan. Yang pasti sebelum pemberian pakan kita harus tahu kondisi ikan. Dalam budidaya lele, pakan yang diperlukan adalah pakan dengan protein tinggi. Gunakan pakan dengan protein 30% ke atas. Dan pastikan ketersediaan pakan ada dalam 1 siklus masa budidaya. Untuk merek pakan pabrikan, teman-teman bebas menggunakan pakan dari pabrikan manapun, asalkan protein di atas 30%. Dan upayakan tidak mengganti pakan dengan merek lain di dalam 1 siklus budidaya. Kalau ingin mengganti pakan, gantilah pakan saat siklus budidaya berikutnya. Yang perlu diingat dalam pemberian pakan adalah, sesuaikan ukuran butiran pakan dengan ukuran ikan. Jangan sampai ukuran butiran pakan terlalu besar, hal itu akan menyebabkan ikan kesulitan makan dan pertumbuhan ikan jadi tidak merata. Untuk teman-teman pemula, disarankan melakukan pembibisan atau pembasahan pakan, sebelum pakan diberikan. Pembibisan pakan ini bisa dilakukan dengan air yang sudah dicampur dengan probiotik perikanan atau suplemen pertumbuhan perikanan. Bisa juga dibibis menggunakan air dicampur dengan obat di saat ikan terserang penyakit atau virus. Pembibisan pakan ini dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan pakan dalam perut ikan, sehingga kandungan gizi yang ada di pakan bisa terserap maksimal. Selain pemberian pakan, hal yang tidak kalah penting adalah perawatan air. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam budidaya lele, maka kita juga harus merawat dan memperhatikan kualitas air. Jaga kualitas air, jangan sampai air jadi pekat. Lakukan pembuangan air dasar kolam sebelum pemberian pakan. Buang air dasar kolam setinggi 20-30 cm, kemudian isi lagi sampai ketinggian semula. Pembuangan air dasar kolam ini bertujuan untuk membuang endapan amoniak. Apabila amoniak terus menumpuk di dasar kolam, maka akan mengakibatkan ikan mudah terserang penyakit. Dengan terbuangnya amoniak dan adanya penambahan air baru, maka amoniak akan terkontrol dan juga terjadi sirkulasi air meskipun tidak sepanjang hari, sehingga pH air akan stabil, dan ikan tidak akan mudah terserang penyakit. Lakukan pembuangan air dasar kolam ini setiap sebelum pemberian pakan. Tahap terakhir dalam budidaya lele adalah masa panen. Masuk 2,5 bulan pada masa budidaya, ikan sudah dapat dipanen. Untuk panen, kita bisa lakukan dengan menjual ke pengepul ikan, atau untuk kapasitas kecil, 1-2 kuintal kita bisa jual ke pedagang ikan yang ada di pasar. Saat ini banyak para pedagang ikan di pasar yang ambil langsung ke petani lele. Sebelum panen dimulai, lakukanlah nego dengan pedagang atau pengepul. Bicarakan sejelas-jelasnya tentang harga, potongan timbangan, cara timbang, repaksi dan ukuran ikan yang akan diambil. Apakah ukuran tertentu atau akan diambil semua? Setelah kesepakatan terjadi maka kolam bisa dikuras untuk memulai pemanenan.
Perhatikan saat penimbangan dan catat hasil tiap penimbangan, untuk mengetahui total hasil panen yang akan diterima. Perbanyaklah hubungan atau kenalan dengan para pengepul dan pedagang ikan. Hal ini dilakukan agar kita tidak tergantung pada satu pedagang saja. Kalau kita kenal dengan banyak pedagang ikan, maka kita akan mudah menjual hasil panen, dan kita bisa mendapatkan harga yang terbaik. Lakukan tiap langkah dari awal sampai akhir dengan baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Demikian sedikit pengalaman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Khususnya bagi teman-teman pemula, dan teman-teman yang baru akan memulai budidaya lele. Apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan masukan silahkan komen di kolom komentar. Tetap semangat, dan terima kasih.